Halimi Subhi ini 4121145. Sini saya akan memaparkan biografi Al-Shatibi. Nama lengkap Imam Al-Shatibi adalah Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lahami Al-Harnati Al-Shatibi, seorang alim yang ahli dalam bidang usul fikih, tafsir, fikih, lughah, dan hadis. Tentang tempat dan tahun kelahirannya sampai sekarang belum diketahui dengan pasti. Altan Bakti yang kitabnya disebut-sebut sebagai kitab terjemah tentang Al-Shatibi yang paling muktamad tidak menyebutkan tempat dan tahun kelahirannya. Ia hanya menyebutkan secara jelas tempat dan tanggal wafatnya, yakni Al-Shatibi wafat di Granada pada hari Selasa 8 Sya'ban tahun 790 Hijriah atau 1388 Masehi. Sementara Hamadi Al-Ubaidi menyimpulkan Al-Shatibi lahir pada tahun 730 dan menurut Abu Al-Ajfan Al-Shatibi dilahirkan pada tahun 720. Terkait dengan ilmu pendidikan, ia diketahui menempuh pendidikan dengan mempelajari bahasa Arab dari Abu Abdullah Muhammad Ibri Al-Bakhtari Al-Ibri pada tahun 1353 Masehi atau 754 Hijriah, dan Abu Al-Qasim Al-Syarif Al-Sabti pada tahun 1358 Masehi atau 760 Hijriah. Ia dapat menguasai kitab Sibawayh dan Alfiyah Ibnu Malik dari Abu Ja'far Ahmad Al-Sarkawi. Selain itu, Shatibi juga mempelajari kitab hadis Al-Jami Al-Sahih Al-Bukhari dan Al-Muwatta Intan Malik dari Syamsuddin Al-Tilmisani. Pengetahuan tentang ilmu hadis diterimanya dari Abu Al-Qasim Ibnu Bina. Filsafat dan ilmu kalam diperoleh terkait dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki. Monggo lanjutkan untuk pemateri berikutnya. Selanjutnya, nama saya adalah Muhammad Farul Sakif, akan melanjutkan materi tentang pemikiran Al-Shatibi. Pemikiran utama Al-Shatibi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah objek kepemilikan. Objek kepemilikan menurut Al-Shatibi adalah hak individu tetap melekat pada individu manusia dan tak bisa dipisahkan. Akan tetapi ia menentang kepemilikan individu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak seperti air yang merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan makhluk hidup, yang menurutnya tidak boleh dikuasai oleh individu dan sekelompok orang tertentu. Ia membedakan dua macam air, yaitu air yang tidak dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, yaitu air dari sungai, mata air maupun danau, dan air yang dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air yang telah dibeli atau termasuk bagian dari sebidang tanah milik individu. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tidak hak kepemilikan yang dapat diklaim terhadap sungai dikarenakan adanya pembangunan dam. Dan yang kedua adalah pajak. Menurut Al-Shatibi, pemungutan pajak harus dilihat berdasarkan perspektif kemaslahatan orang banyak. Dengan mengutip para pendahulunya seperti Al-Ghazali dan Ibnu Al-Farra, ia menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara penuh merupakan society responsibility. Dalam hal tidak mampu menjalankannya, masyarakat dapat menyerahkannya kepada Baitul Mal dan menyumbangkan sebagian dari kekayaannya. Oleh karenanya, pajak dapat ditarik oleh negara walaupun pada masa kekhalifahan Islam sebelumnya tidak mengenal konsep pajak. Terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Pratama dengan NIM 4120186. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang Al-Shatibi, tentang implementasi maslahah As-Shatibi. Di sini ada dua. Yang pertama, prinsip implementasi, yaitu memastikan setiap kebijakan dan praktik syariat mengutamakan
kemaslahatan manusia. Yang kedua, memastikan setiap kebijakan dari praktik syariat mengutamakan kemaslahatan manusia. Selanjutnya ada strategi implementasi. Yang pertama, ada pendidikan dan kesadaran, yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai-nilai maslahah. Selanjutnya ada pengawasan dan evaluasi. Di sini melakukan mentoring terhadap implementasi syariat untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan maslahah. Selanjutnya ada implementasi maslahah, yaitu menghindari mafsadah dalam implementasi. Di sini ada 2 implementasi maslahah. Yang pertama ada identifikasi mafsadah, yaitu mengidentifikasi tindakan atau kebijakan yang dapat menimbulkan kerusakan dampak negatif bagi manusia. Yang kedua ada pendekatan proaktif. Di sini ada pencegahan, konsultasi, dan evaluasi berkala. Yang pertama ada pencegahan, yaitu menyusun regulasi yang mencegah terjadinya mafsadah dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kedua ada konsultasi ulama, yaitu melibatkan ahli fikih dalam merumuskan kebijakan untuk memastikan keselarasan dengan syariat. Yang ketiga ada evaluasi berkala, yaitu melakukan evaluasi dan revisi kebijakan secara berkala untuk mengurangi potensi mafsadah. Oke, mungkin itu. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Gracia Disvanesa akan membacakan materi selanjutnya, yaitu relevansi pemikiran Al-Shaatibi dalam ekonomi kontemporer. Al-Shaatibi, seorang ulama besar dari abad ke-14, memberikan kontribusi yang sangat signifikan dalam memahami tujuan syariat Islam. Maqasid al-syariah, pemikirannya yang mendalam mengenai maqasid al-syariah, khususnya dalam konteks ekonomi, masih sangat relevan hingga saat ini dan menjadi rujukan penting dalam pengembangan ekonomi Islam. Konsep maqasid al-syariah dalam ekonomi Al-Shaatibi memandang bahwa tujuan utama syariat Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam konteks ekonomi, maqasid al-syariah dapat diartikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, menjaga ketertiban sosial, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang keadilan.